Sekarang sudah resmi dan hubungannya dengan kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka ini mengedepankan anak-anak peserta didik itu lebih aktif, lebih komunikatif dalam mengemukakan pendapat, dalam berinovasi, mempelajari sesuatu. Maka saya memahami betul pada saat saya mendampingi beberapa sekolah penggerak, itu orang tua pasti berpikir, kok proyek lagi? Betul nggih? Banyak proyek ya Bapak Ibu ya? Iya, karena saya juga merasakan, kebetulan anak saya juga sekolah SD, sekarang baru SD kelas 5 di salah satu SD kota, SD negeri kota begitu. Awalnya saya juga kaget, kenapa kok banyak proyek, kemudian juga kurikulumnya berbeda Bapak Ibu dengan kurikulum sebelumnya. Kan kita pergantian tuh beberapa kali ya Bu Rumi ya, terakhir itu K13 nggih. K13 juga sekarang kan kurikulum merdeka. Nah, nantinya ke depannya kurikulum merdeka ini ya semoga, kalau biasanya kan kebijakannya itu berubah-berubah, tapi kemungkinan besar ini akan berlangsung beberapa lama lagi. Nah, dengan adanya proyek, harapan kami itu para peserta didik ini satu, lebih komunikatif antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Dua, mereka lebih interaktif dengan guru-gurunya. Begitu. Kemudian yang ketiga, besar harapan kami meminimalisir yang namanya circle tadi. Bullying. Karena kan ini tidak hanya terjadi di SMP. Dari urusan dari tingkat PAUD itu juga sudah terjadi Bapak Ibu. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan di kampus saya itu juga banyak terjadi begitu, gap-gapan, kemudian bullying itu banyak. Nah, bagaimana nanti selanjutnya, apa yang harus kita ambil? Nah, salah satunya itu dengan adanya penerapan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini awalnya yang menjadi percontohan itu sekolah penggerak. Tetapi nanti ke depannya semua sekolah yang ada di Indonesia itu menjadi sekolah penggerak. Karena sekolah penggerak itu adalah sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, di mana nanti akan banyak proyek. Tetapi sudah kita tekankan bahwa dalam proyek nanti insya Allah tidak akan memberatkan Bapak Ibu semua. Jadi anak-anak dibikin lebih enjoy. Tapi kalau ngomong lebih enjoy, pernah nggak Bapak Ibu mungkin sharing time gitu ya, dari heart to heart gitu, dari hati ke hati bersama siswanya atau sesama putra putrinya begitu. Gimana Dek? Lebih enjoy kurikulum merdeka atau lebih enjoy kurikulum sebelumnya? Ada yang pernah ngobrol begitu? Ibu pernah? Pernah. Apa yang Ibu dapatkan ungkapan hati dari putra Ibu? Monggo. Apakah beliau dia itu lebih senang, lebih enjoy atau malah mungkin lebih tertekan? Monggo Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi. Saya wali murid dari Nadira Aurelia Lakesha kelas 7C. Tentang sharing antara anak saya dengan saya itu selalu setiap hari, bahkan setiap saat. Apalagi tentang sekolah, tentang kegiatannya di sekolah bersama teman-temannya, ataupun dengan kurikulumnya atau pelajarannya, atau mungkin bahkan dengan gurunya. Nah, di situ kalau masalah kurikulum, anak saya termasuk anak yang bisa menikmati, bisa enjoy dengan sekelilingnya atau dengan apa yang dia alami, yang dia kerjakan. Hanya saja anak saya perlu semangat, perlu ada seseorang yang harus bisa menyemangati dia, gitu. Dan masalah circle, masalah itu memang ada, pernah bercerita, tapi itu hanya sesaat aja. Ya namanya orang berteman itu tidak harus semua bisa berteman dengan kita. Saya cuman bisa menyemangati aja. Masalah termasuk masalah dengan guru, dengan proyek-proyek yang dia kerjakan, baik itu biasanya kan kalau proyek kelompok ya, itu pun juga dia sharing, aduh ini gini mah ada yang nggak bisa ikut, ada yang ikut gitu. Oh ya wajar gitu. Cuman yang saya kadang sayangkan
ketika ada proyek yang sudah dikerjakan itu tidak kurang dihargai atau mungkin kurang menyemangati hasil karya anak-anak gitu. Saya lebih senang kalau dengan anak saya, nggak pernah saya menjudge, oh kamu kurang kreatif atau kurang apa. Tapi selalu kalau ini mungkin kurang kreatif, tapi bisa ditambah dengan ini. Jadi memberi saran atau kritik, tapi juga memberi solusi. Itu aja. Jadi kalau saya sih pengennya dari sekolah juga seperti itu. Setiap pengajar atau guru tidak hanya memberi saran atau kritik, tapi juga harus memberi solusi. Itu aja. Agar anak-anak tidak down. Tidak mematikan kreativitas anak-anak. Itu aja. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata sudah ada satu ungkapan ya Bu ya. Nah begitu. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi gitu. Ini kita santai gitu ya Bapak Ibu ya, santai aja, kita sharing time gitu karena saya memahami betul karena ini jam-jam rawan Bapak Ibu lapar, ngantuk begitu ya. Monggo kalau mau disambi menyantap snack, boleh ya Bu ya? Boleh Bu Rumi ya? Boleh sekali. Jadi yang menyenangkan itu tidak hanya pelajaran di kelas ke siswanya, tapi orang tuanya juga harus kita bikin menyenangkan ya Bu ya. Nah, jadi monggo kalau yang mau minum, mau makan, bawa keletian, bawa snack sendiri, bawa sangu dari rumah, rantangan juga boleh, monggo. Pokoknya kita santai ya Bapak Ibu ya. Pokoknya santai gitu. Karena kalau suasananya sudah nyaman, santai itu kan pasti enak kita ngobrolnya. Betul toh Bapak Ibu ya? Tapi kalau daripada Bapak Ibu sepaneng cuman ngeliatin iki aku ki arep dikapake, dikumpulke ning ruangan arep ditakoni apa meneh itu malah nggak nyambung ya Bu ya. Ini Bu Rumi ini karena beliau itu guru BK ya Bapak Ibu. Jadi beliau juga yang sering saya tanya terkait dengan program sekolah penggerak begitu ya. Jadi baik. Selanjutnya Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita ambil dari beberapa hal yang tadi sudah di-sharingkan? Karena sekarang saya memahami betul dilemanya kita sebagai orang tua zaman sekarang. Kalau kita keras, anaknya menjauh. Kalau kita lemah, anaknya semakin melonjak. Tapi itu tidak hanya terjadi di Bapak Ibu saja. Semua mengalaminya. Baik itu dari sisi orang tua, sisi guru, sisi dosen, ataupun sisi yang lainnya juga sama Bapak Ibu. Bayangkan nggak? Kadang kan niat kita baik, tapi belum tentu ditanggapi juga baik dari anak. Betul nggak? Ya kan? Bahkan kadang pernah nggak Bapak Ibu mendengar sendiri, anakku kok luwes yo ceritanya sama guru dibandingkan sama kita sebagai orang tuanya. Pernah mendengar begitu? Pernah. Padahal aku ini nggak galak loh. Ya cuma nadaku oktavnya agak tinggi sedikit aja gitu. Lah yang ketawa kebanyakan ibu-ibu ya Bu ya. Ternyata saya juga begitu Bu maksudnya gitu ya. Kita nih nggak galak, cuma sedikit menaikkan oktav saja gitu. Karena kita latihan nyanyi tiap hari gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kan subuh sudah bangun, belum nanti kita mulai mengumandangkan kalimat-kalimat aungan-aungan gitu ya. Ayo bangun, mandi, sholat, ganti baju, segala macam. Leres nggih Bu nggih? Iya, ketawanya paling mantep itu karena merasakan saya Bu. Walaupun anak saya itu perempuan, kelas 5 SD, setiap hari itu toak saya selalu berbunyi Bu. Baik dia sekolah maupun tidak, selalu begitu. Ayo bangun, sholat subuh, mandi, ganti baju, sarapan, cepetan disiapin ininya, disiapin itunya. Itu tiap hari memang dia dengarkan. Dan Bapak Ibu juga mungkin melakukan itu. Betul apa betul? Betul. Betul ya Bu ya? Betul, gak usah sedih Bu, karena kita senasib Bu. Kok kayaknya tuh agak-agak sedih? Enggak, senasib. Kalau dari sisi orang tua pasti akan dikatakan ya ini demi kebaikan mereka. Tapi bagaimana dengan sisi anak-anak? Pernah enggak satu waktu saja kita sebagai orang tua yang merasa dekat, bahkan kadang kita sudah merasa dekat dengan mereka, tapi mereka merasa kita itu jauh karena ada beberapa hal yang menurut mereka tidak nyaman. Apalagi kan sekarang anak-anak itu kan kebanyakan namanya geng milenial, betul nggih? Anak-anak milenial, nggak gaul, nggak keren gitu ya, nggak pegang HP, nggak punya temen begitu, betul nggak?
nggak pegang HP, nggak punya teman. Padahal di satu sisi kalau kita tanya ke sekolah nggak boleh pegang HP lama-lama. Tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang bingung. Ini masalah HP saja Bapak Ibu. Bingung ya Bu? Tak cekeli HP, akhirnya orang tuanya jadi HP. Pernah nggak Bapak Ibu di sini merasa bahwa nomornya orang tuanya sendiri diblok? Oh, pernah toh? Nah, Instagram, statusnya di-hide sama anaknya. Nah, bener ya Bu ya? Bener. Padahal kita ini bilang, salah opo toh aku? Nggih? Yang ngasih jajan orang tua, yang nyekolahin orang tua. Lah kok orang tua yang di-hide statusnya? Leres nggih Bu? Leres, sampai ibunya mengacungkan 2 jempol, kalau perlu 4 jempol sekalian. Terus habis itu Bapak Ibu, itu tadi baru hal sepele. Kalau tak bawain HP, nanti mong dolanan HP neng sekolah, neng ora tak gawa ke HP. Lah mongko nek wayahe dipethuk, wayahe dijemput, ora gek ndang gage. Iki selak masakanku gosong, selak arep jajan bakso, selak arep gek ndang ganti kelambi. Karena kan biasanya kan ibu-ibu itu kan kalau mau jemput anaknya itu pakai pakaian dinas seadanya, gitu. Leres toh? Lah, leres. Selak sumu ayo gendang Bali, ayo cepet gini. Jadi bingung nggak Bapak Ibu? Pernah nggak merasakan dilema begitu? Pernah nggak Bu? Pernah. Nek tak bawain HP, bahkan ada yang pernah mengatakan bercerita pada saya dalam satu momen. Aku kalau nggak bawa HP, aku dimusuhin temanku. Kenapa? Ya karena kata temanku nggak bawa HP nggak gaul, nggak bawa HP nggak asik gitu. Apalagi saya memahami betul awal-awal kurikulum Merdeka ini kami luncurkan, banyak sekali yang menggunakan materi melalui handphone. Nah nanti pasti kalau dari sisi orang tua begitu ya. Ini saya bukan dari sisi narasumber, tapi saya dari sisi orang tua. Gurune iki opo-opo hopa HP wae. Ya Bu ya, kan tambah pengeluaran lagi ya Bu ya. Uang belanja diperketat buat beli kuota dia habis, pakai kuota bapak ibunya. Leres toh? Leres. Sampai di rumah alasannya HP-nya tidak ditaruh. Alasannya apa? Tugas. Padahal begitu jenengan intip main Mobile Legend, update media sosial dan lain sebagainya. Nah itu kemarin terjadi ya Bapak Ibu ya. Sama aja. Sampai sekarang masih. Nggih, sampai sekarang masih. Cobalah bayangkan, apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar kita sebagai orang tua. Kalau kita mendekat, mereka yang menjauh. Kalau kita semakin menjauh, mereka semakin kebablasan. Dan itu Bapak Ibu, kemarin saya dikabari teman saya di salah satu dosen Fakultas Psikologi, mereka mengatakan dalam risetnya adalah dengan adanya pemakaian elektronik, ya, elektronik itu menurunkan tingkat attitude siswa terhadap orang tua, terhadap gurunya, dan terhadap teman sebayanya. Karena banyak terjadi di sekolah-sekolah, itu anak-anak jadi punya dunianya sendiri. Leres napa mboten? Jadi mereka jadi kayak gagap. Ini yang menjadi keprihatinan besar. Seperti kami di perguruan tinggi, bayangkan nggak Bapak Ibu? Kami ini para dosen mengajar. Kami tidak perlu sesuatu hal yang harus dihormati dengan sangat, tidak. Hanya satu hal saja, pada saat kami mengajar di depan, mahasiswa kami itu bahkan ada yang terang-terangan main HP di depan dosennya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kalau kita keras, mereka akan semakin berontak. Nah itu, kalau saya mencontohkan seperti itu, akhirnya ya kita harus ngomong dengan perlahan dan kita mencontohkan. Kalau di kelas saya, di awal saya selalu bilang, guys, apakah kamu melihat ibu memegang HP? Tidak Bu, maka tolong letakkan HP itu di tasmu. Apakah kamu melihat di meja ibu itu ada HP? Enggak Bu, maka letakkan HP itu di dalam tasmu. Bagaimana perasaan kamu? Ngomong di depan, tetapi tidak didengarkan oleh orang lain. Enggak enak Bu, itulah yang kami rasakan. Kita hanya mengentil mereka dengan hal-hal sepele, sederhana, tapi itu mengena Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan di rumah? Kadang ya Bapak Ibu, baru mau kita deketin, baru mau buka
Mas gitu ya, Mbak, kadang mereka tuh, apa sih Bu, kenapa sih harus ini, wah ini, bener nggak? Bener nggih, Bapak Ibu nggih? Padahal kita cuma mau bilang, Mas, Mbak, mereka udah takut sendiri. Bahkan teman-teman saya bilang, anakku kok malah risih yo tak cedaki, padahal aku yo ora nyokot, ora ngopo-ngopo. Nggih Bu nggih? Betul napa betul? Betul. Inilah yang menjadi dilema. Kadang kita merasa bahwa saya tuh di rumah ya nggak pernah kok ngajarin yang nggak benar. Saya nggak pernah kok tidak memperdulikan anak. Tapi kenapa anak saya itu di luar sana bisa seperti ini? Kenapa anak-anak kita sekarang ini kalau kita bilang minim attitude-nya, itu tidak hanya dirasakan Bapak Ibu, semua sedang merasakan seperti itu. Zaman dulu yang namanya anak kalau dicuil sama gurunya itu kan tidak merasa benci nggih. Zaman saya SD Bapak Ibu dicablek pakai penggaris panjang itu menurut saya nggak masalah karena memang saya salah. Tapi sampai sekarang saya menghargai betul kepada guru tersebut. Tapi zaman sekarang ya, karena yang kata orang dikit-dikit viral, akhirnya kita jadi minim empati. Benar betul? Ini yang menjadi dilema. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kira-kira dengan beberapa hal ini, pernah kan Bapak Ibu mungkin sharing time, ada tadi kan cerita nggih Bu nggih, kalau project saya banyak Bu, ya kalau circle ya geng-gengan ada dan lain sebagainya. Nah, kalau Ibu melakukan sharing time beberapa waktu, leres nggih. Nah, mungkin ada pengalaman yang lain di sini, boleh sharing dengan kami, dengan saya. Kira-kira apa aja sih yang bisa atau yang sering diobrolkan dengan putra-putrinya? Apakah pulang sekolah, apakah tiap hari, atau mungkin hanya beberapa waktu? Monggo, ada lagi? Ini Bapak Ibu malu-malu nih antara pengen ngomong tapi malu atau gimana Bapak Ibu? Ngantuk kayaknya. Oh ngantuk ya. Belakang ada? Yang belakang, dari tadi kan depan terus ya Bu Rumi ya. Saya pengen tahu yang belakang. Nah monggo coba Ibu, boleh sharing time-nya? Nah kira-kira Ibu kalau ngobrol sama putra-putrinya itu berapa kali dalam sehari Bu? Monggo. Nanti kalau nggak ada yang mau nunjuk, ditunjuk aja. Terserah Bu Rumi mau yang mana ditunjuk. Okay. Boleh. Boleh. Monggo Bu, sharing Bu. Malu. Oh iya, ini ibunya. Nah, yeah. Dalam sehari ya. Dalam sehari itu kalau ngobrol sama anak paling ya menjelang tidur. Karena dia kalau pulang sekolah nanti ada aktivitas sendiri. Setelah pulang sekolah biasanya ke masjid sampai malam gitu di kampung. Maaf Bu, putra atau putri? Putra. Oh putra. Oke. Kelas 7? Kelas 7B. Oh 7B, oke. Ya cuma anaknya ini kan agak kurang terbuka gitu loh Bu. Paling biasanya bisa cerita-cerita kalau pas jemput, kalau pas bisa jemput di jalan gitu sambil perjalanan pulang. Jadi istilahnya harus ibu dulu yang memulai percakapan, nanti baru anaknya ngomong gitu ya Bu ya? Iya, memang anaknya kan lebih banyak diem gitu. Kalau dengan adanya program seperti ini, dengan kurikulum Merdeka begini, kira-kira putra ibu lebih terbuka atau masih sama saja seperti biasanya mungkin? Kalau dia sendiri sih pernah bilang sama saya ya, Mama kurikulum Merdeka ini kayak kurang susah dia jawabnya gitu, lebih enak yang kayak dulu katanya kalau dia cerita. Susahnya di mana Bu? Ya saya juga kurang ini ya nanyanya gitu, cuma dia lebih merasa agak gimana gitu dengan kurikulum Merdeka. Oke, berarti dia masih kurang enjoy ya dengan kurikulum Merdeka masih ini ya? Penyesuaian gitu. Oh oke, ya baik, terima kasih. Selanjutnya ada obrolan-obrolan apa lagi yang biasanya Bapak Ibu sharingkan terkait juga dengan program-program yang lain? Kalau ini tadi oke, karena Ibu kannya putra ya. Nah sekarang saya mau nunjuk sebelah sana Bu Rumi. Nah yang sisi sebelah utara belum ada suaranya sama sekali. Nah ini selatan Ibu. Oh sebentar, utara mana tuh?
Sana. Oh, dalam bayangan saya Merapi itu sana, jadi itu utara, sana selatan. Oke. Ceritanya Bu Nisa bingung arah hari Oh ini. iya. Oke. Bingung arah Untuk hari ini. sebelah selatan, saya mau milih Bu Nuning, monggo Bu. Ibu putranya atau putrinya di sini kelas 7 apa? 7C. 7C. Oke. Di sini 7-nya ada berapa, Bu? Oh, oke ya. Ya, kalau biasanya untuk Putra atau putri, Bu? cewek. Oh, putri. Nggih. Ya. Biasanya anak-anak saya itu cerita itu kalau pulang sekolah atau sore menjelang tidur, tapi biasanya seputar tadi di sekolah ngapain gitu. Tapi kalau untuk yang materi seperti kurikulum tentang kurikulum antara K13 dan kurikulum Merdeka itu saya sendiri yang merasakan. Kalau anak saya tidak pernah menanyakan perbedaannya bagaimana, tapi saya sendiri yang merasakan kalau yang dulu itu memang kurikulumnya itu berpusat pada guru. Tapi kalau untuk yang kurikulum Merdeka ini anak lebih banyak dieksplor. Saya merasa seperti itu. Jadi anak-anak banyak diasuh untuk anak-anak banyak banyak dieksplor tentang minat bakat atau mungkin kepintarannya yang di sisi mana saja gitu. Itu aja Bu kalau untuk yang. Oke. Tapi Ibu sudah pernah menanyakan ke putri nggih? Putrinya belum. Lebih enjoy K13 atau dengan kurikulum Merdeka begitu? Kalau untuk enjoy kalau untuk menanyakan tidak pernah. Saya hanya merasakan sendiri anaknya bisa menikmati gitu. Maksudnya menikmati untuk perbedaan waktu itu kan kalau K13 di kelas SD, kelas 6 SD, terus untuk kurikulum Merdeka ini di SMP itu saya rasakan kalau yang di SD dulu memang banyak kan berpusat pada guru gitu. Kalau yang untuk sekarang anak saya banyak maksudnya banyak dieksplor itu tadi. Iya. Baik, terima kasih. Tadi 7A sudah, Ya. B sudah. 7B sudah. 7D yang Ya. belum ada. Di sini ada yang dari 7D, Bu. Bapak Ibu dari 7D. Oh, ini ibunya 7D. Nah, monggo Bu. Monggo, Bu. Iya. Bu, kira-kira kalau sharing sama lu putranya 7D? Nggih. Oh, beda. Beda, Bu. Karena ibunya udah mulai sayu-sayu gitu ya, kayak kita mendengar dongeng Bu Ruby. Putra atau putri, Bu? Putri. Oh iya, 7A, B, C, D. Oke. Apa yang sering diungkapkan sama putrinya ke Ibu? Apakah bercerita tentang pribadi, masalah pribadi mungkin, atau mungkin bagaimana sekolahnya, kemudian bagaimana dengan kurikulum Merdeka yang baru? Itu monggo, Bu. Langsung menghela nafas Bu Rumi. Iya, kayak seolah kayak sedang sidang skripsi ya. Gimana Bu kira-kira Bu? Ya kalau masalah kurikulum kemerdekaan. Kurikulum Merdeka, bukan itu kemerdekaan. kurikulum Kita sudah merdeka. Itu, ya gampang-gampang susah bilangnya. Ngikutinnya juga ya anak saya soalnya kurang enjoy atau merasa kurang mampu untuk mengikuti program. kurang mampu kayaknya. Oh, oke. Kurang mampunya apakah putranya putri nggih tadi nggih. Putrinya itu masih merasa malu-malu untuk speak up, untuk public speakingnya atau mungkin untuk mengemukakan. Oh yes. Oh, hafal Bu dengan oh ya. Oh gitu, tempat curhatnya Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa putrinya nggak mau ngomong, langsung datengin Bu Rumi berarti ya. Oke ya, Bu dari tadi kok putri terus. Saya butuh putra gantian. Tadi putranya butuh baru putra. satu. Wah, Ya. tak carikan yang putra. Nah, jenengan yang hafal. Wah, Ternyata iya. banyak yang malu-malu. Monggo Bu, tunjuk Bu. Monggo Bu, Nah. jenengan Bu. Ibu Nah. Mas Yusuf. Oh gitu. 7 apa? 7 apa?
Wah, lah 7D ini yang saya cari. Monggo Ibu. Nah, putranya dekat boten dengan jenengan? Dekat. Sedekat apa? Oh, jajak ngobrol aja. Lebih sambil kacang-kacang itu. Oh. Ngeteh-ngeteh wedangan ya. Iya. Yusuf itu dekat. Sama putranya dekat. Oke. Sering ngobrol bareng? Iya. Iya. Apa aja Bu yang diobrolkan? Kalau ngobrol sekolah tidak pernah. Oh. Cuman kalau ngobrol tentang temanan sudah enak katanya. Oh, sudah nyaman dengan teman-teman di sekolah ini, begitu ya. Baik. Kalau dari Dibully. dalam Dibully. Oh, oke. Kemudian cerita enggak untuk kurikulum Merdeka dengan pelajaran yang sekarang lebih menyenangkan sekarang atau yang kemarin? Ini anak ini nggak pernah cerita tentang kesulitan hal belajar. Memang kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Anaknya nggak pernah belajar di rumah. Wah, pinter ya Bu ya, nggak pernah belajar. Oh iya. Nggak pernah buka buku, disarankan. Lalu untuk buka apa Bu? Belajar HP. Oh, buka HP. Materinya di HP. Kita harus husnudzon pokoknya ya toh. Karena kan ungkapan adalah doa. Iya. Belajar nggak mau. Oh gitu. Kecuali kalau besok mau tes baru buka. Oh, SKS. Sistem kebut semalam. Oh iya. Ya. Cerdas sekali berarti putranya ya Bu ya. Oh, karena mengingatnya hanya butuh sehari. Oke. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Ayo Bu. Oke. Tunjukkan saya lagi. Yang 7D laki-laki. sudah. Waduh. 7A Putra. 7A Bu. Iya. 7A aku rapal. Oh, lah pripun jenengan? Karena saya mendampingi 7C dan D. Oke. Untuk 7A yang putra. Tadi banyaknya putri terus. Putri ya kan iki. Oh iya, coba cari yang 7A putra Bu. cowok. Putra nih. Oh putra ya. Jenengan 7A B C D F lu malah F. Oh 7A, G, monggo. Dekat boten dengan putranya. Kemudian kira-kira tuh yang sering diceritakan itu apa kepada Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Yulia, saya wali dari Bayu Aji kelas 7A. Biasanya kalau anak saya tuh yang disaringkan tuh malah kegiatan yang lucu Bu. Jadi kejadian lucu. Kegiatan sekolah Kegiatan sekolah tapi ada hal yang lucu. Oh, kejadian-kejadian jadi lucu ya. Sesuatu yang menarik. Nah, justru untuk saya malah yang saya tanyakan kejadian yang kurang menyenangkan. Jadi biar saya tahu dia tuh di sekolah tuh seperti apa. Maksudnya dengan teman-temannya apakah dia bisa diterima atau dia ya itu jadi korban bully. Biasanya itu saya suka seringnya seperti itu. Tapi kalau setiap pulang sekolah jarang dia ceritakan hal yang kurang menyenangkan gitu Bu. Biasanya itu harusnya seperti apa ya Bu? Yang harus saya lakukan. Oke, tapi sebelumnya boleh saya tanya apakah si putra Ibu ini juga pernah sharing tentang mata pelajaran yang sekarang gitu tentang kurikulum Merdeka atau hanya sekedar ya udah pokoknya ada kejadian lucu ini mah hal yang menyenangkan ini mah begitu tapi tidak pernah sharing tentang kurikulumnya mungkin? Kalau mengenai kurikulum Merdeka dia sih malah lebih senang kayak kalau di rumah tuh nggak usah ada tugas jadi nggak terlalu terbebani. Dia merasa seperti itu karena semua kan dikerjakan di sekolah ya Bu ya kalau kurikulum Merdeka. Kalau ada tugas tuh dia malah protes. Ada pelajaran tertentu memang yang biasanya memberi tugas ya. Tapi dibilang ya udahlah nggak apa-apa lah cuma satu pelajaran ini kalau yang lain kan enggak namanya kurikulum Merdeka seharusnya tidak ada tugas di rumah semua dikerjakan di sekolah dia bilang cuma seperti itu aja. Oke, nggak ada tugas Bu? Dengan tugas apa? Baik, oke. Jadi artinya putranya enjoy dengan kurikulum Merdeka ini? Selama ini alhamdulillah anak saya menikmati sih Bu ya untuk kurikulum sekarang. Jadi dia lebih menikmati masa-masa di rumah itu berbeda dengan di sekolah, tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya di kurikulum K13 biasanya kan banyak sekali tugas sampai larut malam harus dikerjakan. Kalau sekarang sudah bebas ya sepertinya. Kalau di rumah kayak tinggal untuk kegiatan di rumah saja. Terima kasih. Oke.
Berarti Mau di lagi sini- enggak? Ya, Sudah cukup? sudah cukup Oh, dulu. sudah cukup. Oke, silakan. Biar bernafas dulu yang lainnya biar gak takut Oke, gitu ya. saya mendengar pendapat dari ibu-ibu ini berbeda 100 derajat dengan anak saya. Oh, anak Kalau kandung. anak saya itu baru mau bonceng motor sudah cerita sampai rumah. Bu, tadi sekolah gini. Iya. Jadi alhamdulillah untuk anak-anak saya menikmati adanya kurikulum merdeka. Oh, kelas SD, SMP, Kelas SD kelas 4 dan SMA kelas 2 atau kelas Waduh, sudah 11. punya putra SMA tuh. Iya. Artinya Still sudah young tua. ya? Jadi, monggo. Oke, baik. 7A putra, 7D putra, 7B B. Oh, sampun. Oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi rata-rata kalau tadi saya tanya secara random begitu ya, banyak putra-putri yang sudah mulai enjoy dengan kurikulum merdeka. Karena yang paling utama adalah tidak ada PR. Kalau tugas saya rasa tetap masih, Bu. Karena proyek P5 ini itu juga kami sebutnya adalah salah satu tugas yang harus mereka kerjakan. Nah, jadi kalau Ibu nanti mendengar lagi nih sekolah penggerak itu seperti apa, ya yang saat ini sedang kita laksanakan, gitu loh. Jadi semua sekolah baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu sekarang semua sudah sekolah penggerak. Hanya saja SMP 2 Ngaglik ini salah satu SMP yang mendapatkan bonus gitu ya, reward, terdampingi oleh fasilitator dan menjadi sekolah percontohan. Seperti apa toh sekolah penggerak? Nah, motivasinya dan keuntungannya Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di sini seperti itu. Kan suatu kebanggaan besar ya Bu ya, karena masih banyak sekolah di luar sana yang mereka harus menjalankan kurikulum merdeka tetapi tidak terdampingi fasilitator, kemudian juga tidak tahu seperti apa sih kurikulum yang harus kita sampaikan ke anak-anak, bagaimana program pembelajarannya, karena kan semua terpantau Bapak Ibu, jadi tidak di-lost begitu saja. Nah, kemudian kita kembali lagi nih ke dalam attitude-nya. Ada plus minusnya dalam program ini. Plusnya adalah mereka semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin komunikatif, betul? Mereka merasa lebih bangga karena pada saat saya melakukan kunjungan ke beberapa sekolah penggerak, pada saat saya tanya sama mereka, kebanyakan rata-rata 85% anak-anak itu lebih senang kurikulum merdeka. Kenapa? Satu, Bu, tidak harus belajar di dalam kelas, jadi nggak ngantuk. 2, sekolah mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah mulai menciptakan program tidak ada guru pilih kasih. Artinya semua guru itu memiliki kredibilitas dan kinerja yang sama. Sehingga jangan sampai nanti ada anak-anak yang kalau guru A ngajar mereka ngepir, kalau guru B yang ngajar mereka senang. Nah, itu sedang kita canangkan yang seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi semua guru itu sama, semua mata pelajaran itu menyenangkan. Biasanya mata pelajaran apa Bapak Ibu yang paling ditakutkan anak-anak? Matematika. Padahal sekarang kita buat program matematika IPA, sekarang IPAS nggih? IPAS kan? Matematika IPAS itu adalah mata pelajaran yang menyenangkan. Lalu saya tanya lagi ke siswa, teman-teman, kalau Ibu boleh tanya, lebih dekat kemana? Kalian dekat ke teman, dekat ke orang tua, atau ke guru? Ada yang bilang, wah dekat ke teman Bu, karena kalau kita curhat itu nggak ada yang marahin. Kalau dekat ke guru, ya karena saya lebih nyaman ke sana. Saya dekat Bu dengan orang tua, tapi ada tidak sedikit juga yang mengatakan saya dekat dengan semuanya. Lalu saya tanya kembali, kalau seumpama kita sebagai anak tidak dihargai oleh orang tua itu menyenangkan atau menyakitkan? Menyakitkan Bu. 1, 2. Mbak, Mas, kalau kamu didiemin sama orang tua kira-kira kamu senang atau sedih? Sedih Bu, ya ada senangnya sedikit, sedihnya ya banyak. Loh kok bisa senang? Nah, saya nggak disuruh-suruh. Loh Bu, gitu. Rasanya ya mates gitu ya, tapi ya benar juga gitu. Saya nggak disuruh-suruh Bu, karena saya didiemin. Oke. Berarti intinya kalau ada senang dan suka, sedih berarti kebanyakan sedih kan? Nggih. 3. Kalau kamu tidak dihargai sama sekali oleh teman sebayamu atau mungkin oleh orang tuamu sendiri, rasanya gimana?
nggak nyaman, Bu. Karena kita nggak ada tempat untuk bercerita. Kadang kalau kita mau cerita itu udah takut duluan. Ojo-ojo aku diseneni sike. Padahal saya belum cerita, saya belum ngomong. Kadang kan begitu ya mereka berkata. Itulah yang kami rasakan sebagai orang tua. Mereka mulai berpikir, karena sekarang inilah salah satu kegiatan atau cara Bapak Ibu peserta didik memberikan pemahaman kepada peserta didiknya. Karena sekarang sudah tidak ada lagi zamannya marah-marah, ya Bu ya. Tadi kan Pak Is juga sudah mengatakan bahwa sekarang itu kalau bisa guru itu jangan marah sama muridnya. Bukan berarti kita ngelos, tapi kita ngerangkul muridnya. Karena kalau kita mau mencari akar permasalahan dengan emosi itu tidak akan ketemu. Kita juga bilang, langsung aja kita tembak. Kamu kalau nggak dihargai orang tua kira-kira gimana? Menyedihkan, Bu. Kalau kamu didiamkan orang tua kira-kira gimana? Kalau kamu menjauh dari orang tua kira-kira gimana? Sekarang hitung dalam hitungan tangan saja. Berapa lama sih Mas kamu bisa menjamin bahwa kamu akan terus bersama orang tua? Nggak tahu, Bu. Tadi pagi masih ketemu? Masih. Salaman nggak? Salaman. Masih ngomong nggak? Ada yang bilang lupa, ada yang bilang masih. Kalau 5 detik kemudian kamu dikabari bahwa orang tuamu tidak ada, apa yang kamu rasakan? Jangan, Bu, sedih, Bu, dan sebagainya. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kesempatan itu hanya ada sekali. Betul nggak? Kalau yang namanya penyesalan kan datangnya di belakang. Kalau yang di depan namanya pendaftaran. Tapi kan kita nggak akan mungkin tahu ya Bapak Ibu ya, kejadian yang ke depan ini itu seperti apa. Maka sekarang di dalam kurikulum Merdeka salah satu programnya adalah kita merangkul anak-anak kita. Baik dari sisi rumah, sisi sekolah maupun lingkungan luar. Karena sekarang zamannya semakin ngeri ya Bapak Ibu ya di luar ya. Kasusnya kan sekarang semakin mengerikan. Belum lama ada anak SD kelas 5 itu bunuh diri, menjatuhkan diri dari lantai 2. Karena dia menjadi korban bullying teman-teman sekelasnya. Bayangkan, perempuan kelas 5 SD menjadi korban bullying, dia lebih memilih menjatuhkan diri dari lantai 2. Kenapa sekarang kalau saya tanya, kenapa sekarang marak kasus bullying Bapak Ibu? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Sekarang di mana-mana kan kita masih selalu dengar kasus bullying, di A bullying, di ini bullying, di mana-mana sekarang bullying. Bahkan tidak hanya di SMP, di PAUD aja itu juga sudah mulai ada. Anak kecil sudah ada bullying karena mereka kalau ditanya, kenapa kamu nggak main? Aku jadi korban bully sama temanku. Loh, anak sekecil itu sudah tahu bully. Jadi mana yang harus disalahkan? Kalau saya sebagai orang tua, saya tidak akan menyalahkan siapapun. Tapi saya akan mengoreksi diri saya pribadi, sebagai diri pribadi, kemudian saya akan melihat seperti apa sih kasus yang sedang terjadi, dampaknya itu bagaimana kepada anak. Maka pendidikan moral menurut saya itu sangat penting dimulai dari diri sendiri, kemudian kita berikan contoh kepada anak, karena anak itu kan sebenarnya jiplakan kita, betul nggak? Kopian kita. Ya walaupun tidak semua, ada yang bilang seperti itu, tapi mau tidak mau, suka tidak suka ya memang seperti itu. Tidak hanya bullying, kalau Ibu mungkin tahu ya, kasusnya banyak sekali, tidak hanya di sekolah, di tempat kerja dan lain sebagainya. Ini yang sedang marak Bapak Ibu, itu banyak pegawai-pegawai, kebanyakan karyawan swasta itu resign dari kantornya. Kenapa? Karena dia tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya. Artinya, apa yang kita rasakan ini tidak hanya berhenti sampai di sekolah, tapi akan terus berlanjut sampai kita menutup mata. Zaman TK, pasti akan ada gap-gapan. Sampai SD, SMP, SMA, kuliah. Nanti begitu kita sudah menikah, masih ada gap-gapan juga di tetangga. Betul apa betul? Nggih. Masalah terus. Makanya saya bilang, permasalahan itu tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di tempat kerja, dimanapun itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, ini sampai jam berapa, Bu? Jangan bebas. Ini ibu-ibunya juga dapat. Sampai jam? Oke, kita akhiri awal nggak apa-apa ya. Mungkin 15 menit ke depan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu saja yang mungkin mau bertanya sesuatu, boleh, tentang kurikulum Merdeka boleh,
atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi kita pagi ini? Silahkan, monggo. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan mumpung di sini ada pakarnya. Oke. Ada Bapak dari sebelah utara? Tengah? Oh, benak ge jilbab. Saya pikir mau tanya ge. Sebelah selatan? Kayaknya sudah paham semua ini, Bu. Iya. Oke. Sudah cukup? Sudah cukup dipahami? Oh ya, silakan. Ibu, saya mau ini ya, mau masukan atau saran ya. Boleh, Ibu. Tentang ini tentang saya sebagai orang Jawa ya. Ya. Tadi kan bicara tentang sopan santun ya. Biasanya identik dengan Jawa yang lebih lekat ya. Itu saya perhatikan memang sekarang di kurikulum ya. Itu tentang bahasa Jawa ya, terutama itu ya. Bahasa kami lokal ya. Itu kurang ditonjolkan ya, Bu ya. Sehingga akhirnya kali kata-kata Jawa dengan bahasa kromo, inggil, kromo itu hilang. Di sini anak-anak saya perhatikan tidak paham. Sementara dengan kita berucap Jawa itu lebih mengena ke hati, sopan santun itu akan muncul. Apakah di SMP 2 terutama Bu, di suatu hari dibiasakan berbicara bahasa Jawa, atau bagaimana untuk merangsang atau menambah wawasan mereka tentang perilaku seorang Jawa, karena kita tinggal di Jawa ya. Seperti itu mungkin seperti itu semua membuat lebih tumbuh sopan santun mereka. Terima kasih. Oke, baik. Kalau ini nanti Bu Rumi nih yang bisa jawab ya, Bu ya. Oke, Kan nanti akan saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya sebelum kita terkena aturan 5 hari sekolah, itu dulu setiap hari Sabtu kita menerapkan itu, Ibu. Tetapi karena sekarang ada aturan 5 hari sekolah, kok itu ya melu hilang gitu ya. Oke, nanti saya akan sampaikan ke Pak Iswanto terkait dengan masukan yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Ibu, Bapak? Bahasa Jawa itu sekarang dijadikan komponen utama ya? Bahasa Penilaian Jawa, dalam mapel, kurikulum iya, pendidikan. masuk dalam gimana Bu? Mapel utama kan? Ada Karena sekarang mapel bahasa Jawa. Karena sekarang sepemahaman saya bahasa Inggris itu justru menjadi ekskul malah, tapi ekskul wajib. Kalau di sini gimana? Kalau Bu? di sini tetap masuk mapel bahasa Inggris, bahasa Jawa ada sendiri. Oh ya, artinya apakah menjadi salah satu komponen penilaian utama atau tidak? Iya. Diujiankan di sekolah seperti mapel yang lainnya. Tapi itu mungkin akan menjadi tantangan utama bagi teman-temannya yang dari luar Jawa, Bu. Ya. Ya, mengingat karena di sekolah ini ada yang dari Belanda juga. Iya, Mama Karen ada nggak ya? Oh, kayaknya nggak ada hadir. Jadi kita punya siswa asing 1 Bapak Ibu di kelas 7D, Karensa. Nah, tapi justru dia itu nilai bahasa Jawanya bagus. Jadi mungkin bisa kami jadikan motivasi untuk teman-teman yang lain begitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin tentang kurikulum Merdeka boleh, sekolah penggerak juga boleh, atau hal-hal lain yang terkait dengan tema hari ini, monggo. Ibu mau bertanya? Oh, nggih Pak, sekedar Pak. Siapa tuh? Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Mujianto, wali murid dari Gaisan kelas 7C. Sekedar sharing aja ya. Anak saya itu kan sebenarnya kalau di sekolah kan HP off ya Bu Rumi ya. Jadi HP off, tetapi kemudian ketika di rumah itu saya nggak tahu untuk yang teman-temannya, tetapi saya lihat untuk kegiatan di rumah memang seperti yang sebelumnya tadi, sulit untuk membuka buku, tetapi sering membuka laptop dan handphone.
tetapi bukan untuk belajar. Sering kali belajar, tapi sering untuk main game begitu. Nah, mungkin ada sharing ataupun apa yang harus dilakukan biar efektif, biar tidak terlalu berlebih seperti itu. Tapi saya lihat memang ketika bermain game itu berpartner sama teman-temannya gitu, sesama SMP Negeri 2 Ngaglik, antar kelas bahkan. Secara hubungan tentu sangat baik ya, secara hubungan pertemanan. Di sisi lain karena kan ada game yang memang dia harus kerjasama. Nah mungkin sisi positifnya kan ada ya, meskipun memang ketika sudah waktunya berlebihan itu menjadi hal yang kurang baik begitu. Kemudian yang lainnya untuk kegiatan-kegiatan yang di sekolah, alhamdulillah anak saya juga sering ikutlah begitu ya, tidak mengeluh karena memang dari waktu SD memang ada banyak kegiatan yang memang sering dilakukan untuk seperti misalnya seperti kegiatan yang saat ini dilakukan, sehingga untuk adaptasi ke kurikulum Merdeka tidak terlalu bermasalah. Mungkin begitu, mungkin ada sharing aja bagaimana kita membatasi. Memang pernah kadang saya tarik handphone, saya tarik laptop, device-nya, tetapi ada saja alasan karena harus mengerjakan menggunakan GS Ibu ya. School ya, seperti itu. Jadi memang mau tidak mau harus kita ini lagi, kasih lagi gitu. Dan beberapa game memang saya bisa kontrol dengan family link sehingga memang bisa saya paksa untuk off, bahkan saya lock juga bisa. Nah, mungkin bagaimana sharing yang arif sehingga anak bisa bersahabat dengan gadget maupun laptop, tidak mengganggu sekolah tetapi bisa beraktivitas dengan lebih baik. Terima kasih. Baik, wah ini satu Terima kasih, pertanyaannya. Saya berdiri aja biar kelihatan. Oke. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Dan itu yang tadi saya bilang di awal, bahwa fenomena penggunaan handphone berlebihan, kemudian mungkin media elektrik yang lain begitu ya. Sekarang itu kan dikatakan berita karena disuruh buka buku nggak mau, senangnya buka HP. Alasannya belajar, begitu kita intip main game. Nanti kalau kita tanya, kenapa kok kamu main game terus? Lah kan aku 8 jam di sekolah sudah belajar. Masa sampai rumah cuman mau refreshing sebentar nggak bisa, betul nggak? Kadang kan dijawab begitu nggih. Padahal sebenarnya saya kadang-kadang kan kita bilang apa 8 jam itu kamu belajar terus, kan nggak juga. Kalau kita bilang seperti apa sih Bu efektifnya? Kalau untuk penggunaan laptop, saya rasa kalau di sini berapa besar persentase penggunaan laptop Bu untuk mata pelajaran? Baik, kalau di sini memang kita dihimbau untuk menggunakan handphone untuk ke sekolah karena beberapa ulangan, ujian juga kita menggunakan G-School. Dan karena kami terutama saya sangat mengerti anak-anak karena anak-anak penjenengan anak-anak generasi Gen Z ya. Jadi kita harus mengikuti kemauan anak. Artinya dalam memberikan, kalau Bu Rumi pribadi materi BK boleh dicek, itu kalau saya menyampaikan materi selalu saya share di WA. Artinya kalau anak-anak disuruh, pengalaman anak saya sendiri Pak, jadi anak saya itu dipinjemi buku dari sekolah, dari awal masuk sampai lulus masih terlipat rapi di rafia. Apakah ada yang seperti itu? Ternyata sama Pak. Karena apa? Karena semua materi sudah dipindahkan ke dalam gadget, baik itu tapi ini tergantung gurunya masing-masing. Kalau saya pribadi, iya saya pindah ke saya kirim ke via WA. Nah, ini materi Bu Rumi, tolong dipelajari, besok ketika ada pertanyaan kita bahas bersama-sama di kelas, seperti itu. Kalaupun tidak ada, saya tetap menyampaikan dengan PPT yang saya miliki, yang sudah saya siapkan, tetapi materinya tetap saya share di grup WA anak-anak, seperti itu. Karena saya melihat Bu, anak-anak lebih senang membaca laptop atau membaca gadget mereka masing-masing dibandingkan dengan membaca buku. Artinya di sini kita mengikuti kesukaan anak, tetapi ya tetap ada saja yang masih
nyolong dengan ngegame nyolong-nyolok waktu gitu ya Bu dengan main game. Nah, saya mencoba menerapkan kepercayaan kepada anak. Oh, kalau saya pribadi yang penting tugas anak saya selesai. Saatnya anak saya makan, saatnya anak saya sholat seperti itu. Secara tanggung jawab dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya, anak-anak didik juga, untuk memanajemen waktu belajar dan game dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena waktu itu tidak bisa kembali. Kalau kalian hanya terus main HP, menggunakan HP itu hanya untuk game tanpa membuka materi yang di-share oleh Bapak Ibu guru, maka penyesalan tadi yang Bu Nisa sampaikan di belakang tidak ada lagi pengulangan seperti itu. Dan alhamdulillah untuk sejauh ini kan kaitannya dengan akademis ya Bu yang kita lihat. Secara nilai kalau saya amati tidak terlalu buruk, artinya mereka tetap tanggung jawab dengan masing-masing yang telah saya percayakan. Mungkin seperti itu karena memang wajib Bu kita pakai handphone seperti itu. Terima kasih. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwa sekarang itu penggunaan handphone itu menjadi sebuah dilema besar Pak. Tapi kalau saya pribadi sebagai orang tua, yang saya sertakan ke anak adalah satu, kewajibanmu sudah dipenuhi atau belum? Kewajiban dia begitu pulang sekolah adalah satu, membersihkan diri, kedua, beribadah. Kalau itu sudah dia lakukan, kemudian kita berdua membuat komitmen. Apa yang kamu mau lakukan setelah ini? Kakak butuh waktu 10 menit atau 15 menit untuk refreshing. Apa yang mau kamu lakukan dengan refreshing itu? Buka HP, main game. Oke. No overtime. Karena ini waktunya sekolah. Karena kan dari hari Senin sampai hari Jumat itu masih sekolah, nggih. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu, weekend, saya lebih senang anak saya main di luar rumah, Pak. Dibandingkan harus di dalam rumah. Karena kalau di dalam rumah dia pasti akan handphone. Atau kalau enggak dia akan lihat di TV, nyetelnya YouTube lagi. Saya bilang, main sama teman-teman, entah kamu mau main mau main badminton, mau apa, main. Tapi waktunya 1 jam sebelum adzan gitu ya, kamu pulang. Dan sebelum main, kamu harus melaksanakan kewajiban kamu dulu. Apa? Mandi, sarapan, dan jangan pernah tinggalkan sholat. Saya berusaha memberikan kepercayaan sejak dini kepada anak saya. Memberikan tanggung jawab penuh untuk dirinya sendiri kepada dia. Tentunya itu pasti ada effortnya. Kalau saya itu lebih kepada anak saya 2, putri semua, yang satu kelas 5 SD, yang satu umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun pun saya menempelkan semacam kertas, satunya HVS apa Bu ya? Manila. Saya bikin semacam ini, ya memang itu harus kerjasama yang baik antara orang tua dengan anak, dan memang effortnya kita harus meluangkan sedikit waktu untuk lebih perhatian ke anak-anak. Kalau kamu melakukan kegiatan baik, tempel 1 bintang. Nanti kalau bintang ini sudah penuh, kamu boleh minta apapun permintaan yang tidak melebihi batas kemampuan ayah dan bunda. Itu kalau saya. Tapi kalau kamu melanggar, maka bintang ini harus dicopot, tetapi bukan 1, 2. Loh kok gitu? Kok 2 bunda? Kan kalau baik 1 bintang lah, kok kalau buruk 2 bintang. Makanya jangan pernah melakukan perbuatan buruk. Akhirnya mereka termotivasi untuk itu. Ya memang mau tidak mau. Ada pro kontra yang tentang ini, karena saya mengutip ini dari beberapa teman-teman dan saya melihat juga ya di beberapa YouTube begitu atau media sosial, ternyata dengan cara melatih mereka bertanggung jawab sedari dini dari hal-hal kecil, itu merubah kebiasaan yang menurut saya kurang baik. Lalu laptop, sengaja kalau saya belum ngasih laptop, tapi saya bilang, kamu mau ngapain pegang laptop? Aku mau gambar bunda, karena anak saya yang pertama introvert Bapak Ibu, dan saya melihat kalau introvert ini sukanya apa? Oh ternyata dia suka gambar. Saya dampingin kalau dia buka laptop, ternyata dia bilang, saya mau pengen lihat gambar, dan memang ternyata gambaran dia bagus. Menurut saya begitu ya, bagus, dan saya diamkan. Jadi selama itu melakukan hobinya dia, lalu dia selalu minta kadang tolong belikan ini bunda, tolong belikan ini, saya belikan, saya support semaksimal mungkin yang saya bisa.
Maka saya bilang, daripada kamu pegang HP, daripada kamu ini, kamu mending gambar. Atau kalau enggak, kamu mending main di luar dan lain sebagainya. Itu merubah kebiasaan mereka yang tadinya pegang HP, HP-nya jadi ditaruh. Sabtu Minggu saya bilang sama mereka, mau main HP hanya 1 jam atau kita pergi keluar. Hanya sekedar naik motor, atau mungkin berkunjung kemana, atau mungkin kamu mau pergi kemana aja. Saya mau pergi aku milih untuk pergi deh sama ayah bunda ke sini. Oke, kita pergi. Jadi saya buat mereka itu beraktivitas terus, Pak. Nggak nganggur di rumah. Nganggur di rumah itu dalam artian mereka benar-benar tidak melakukan hal apapun. Kadang aja saya bilang, kan kalau kamu jemput temanmu, kamu main. Tapi ingat, pertemanan sekarang juga harus dalam pantauan orang tua. Dan kita sebagai orang tua juga harus tahu teman yang diajak main sama mereka ini siapa. Karena tidak menutup kemungkinan zaman sekarang itu walaupun anak-anaknya juga masih kecil, banyak juga gitu kepribadian yang nggak sesuai dengan kita. Tapi kalau kita sebagai orang tua, kita memahami mereka. Kalau kita terlalu memaksa mereka juga, mereka pasti nggak akan suka. Nah mungkin Pak tadi karena untuk membatasi handphone, ya karena tadi ya Bu ya, kalau di sekolah memang harus menggunakan handphone, ya kita legowo aja, kita percayai sama mereka. Hal sepele yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah satu, mungkin memberikan tanggung jawab ke mereka dalam hal uang jajan. Sepele itu rasanya, tapi menurut saya itu pendidikan karakter yang pertama. Apakah dia jujur? Apakah dia bertanggung jawab? Katakanlah sehari dikasih 5.000 seumpama. Saya sengaja sama dia, saya kasih ke anak saya selama 1 minggu. Cukup tidak cukup? Uang jajan kamu segitu. Nanti kalau lebih, terserah mau kamu gunakan apa, tapi akan lebih baik kalau kamu tabung. Karena suatu ketika kalau kamu butuh sesuatu yang lebih menyenangkan, kamu bisa pakai uang itu. Ya akhirnya dari situ dia berlatih. Dia mau minta dengan alasan apapun itu tidak kita terima. Tapi kalau dia bilang uangnya sudah habis, alasannya apa? Tadi bayar kas pramuka, bayar project dan lain sebagainya, ya kita tambahin. Jadi mereka juga senang kalau mereka juga dipercaya dan dilibatkan dalam hal-hal sepele menurut kita. Mungkin itu Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sepertinya nggak ada Bu. Ada di live chat Bu. Oh sebentar. Di live chat. Oke, saya baca. Jadi artis dadaan ya. Oke, di sini dari Mbak Ani Mursabdo ya. Dia menanyakan apa yang dimaksud dengan bullying tidak boleh menyalahkan orang lain, tetapi lebih menyalahkan diri sendiri. Mohon dijelaskan lebih mendalam apa maksudnya. Oke, itu siswa atau wali murid? Ibu. Oh. Baik. Bullying tidak boleh menyalahkan orang lain, itu bukan berarti kita membenarkan perbuatannya atau sikapnya. Maksud saya adalah di dalam bullying itu pasti semua pihak itu kan mau tidak mau, suka tidak suka bersalah. Bersalahnya adalah kita melihat dari diri kita sendiri. Seperti apa sih kita tuh membawa diri untuk diri kita dan orang lain? Apakah kita melakukan kesalahan? Apakah kita melakukan sebuah satu kegiatan di mana orang lain tidak bisa menerima dengan kegiatan itu? Kemudian yang kedua, bukan kita tidak boleh menyalahkan orang lain, bukan. Jadi tadi mungkin miskomunikasi ya Bu ya. Kita tidak perlu di awal itu kan biasanya kalau bullying itu kan di awal gitu ya. Kita kan selalu bilang, oh ini begini, ini begitu. Itu karena A, karena B. Biasanya kan kalau perempuan kesulut kompornya lebih cepat panasnya dibandingkan yang lainnya begitu ya. Nah, kita lihat dulu akar permasalahannya seperti apa. Ternyata kita sudah speak up marah-marah di luar, jebol yang salah diri kita sendiri atau mungkin anak kita, orang lain yang terlibat itu tidak. Jadi kalau kita mau mencari semua permasalahan dari bullying ini, kita lihat dari berbagai unsur, dari diri kita dan dari orang lain. Bagaimana kita menyelesaikan bullying Bapak Ibu? Satu, kalau saya bilang sama anak saya begitu dia dibullying, satu, hindari orang itu. Tapi mohon maaf ya, mungkin ini kalau saya, tapi kalau yang lainnya, saya bilang sama anak saya begini, kalau kamu diomongi kalau kamu dikatai sama temanmu, balas dikatai. Itu kalau saya. Dua, kalau kamu disentuh sama orang lain dan kamu itu tidak salah, balas lagi. Kenapa? Kadang ini kok kayaknya anarkis sekali begitu ya, dibalas begitu ya.
Itu bukan masalah anarkis atau tidak menurut saya. Satu, itu tergantung dengan harga dirinya juga. Kedua, itu melatih kepercayaan diri mereka, Bapak Ibu. Karena sekarang ternyata banyak kasus di luar sana, korban-korban itu mengatakan, lah saya dibilang sama orang tua katanya kalau saya dioneni suruh diem aja, kalau saya dipukul saya suruh diem aja. Akhirnya mereka jadi korban bullying terus menerus, sampai yang kena apa? Mental mereka. Itulah yang salah sebenarnya. Satu hal yang Bapak Ibu perlu tekankan ke anak kita, kalau dan selama kamu benar dan kamu tidak pernah menyenggol orang lain, maka diamkan. Tapi kalau mereka ngomong, ya kita balas. Saya bilang balas. Kalau dia mukul, balas pukul. Kemudian ada perkataan lagi, nanti kalau seumpama ayah bunda disuruh dipanggil ke sekolah gimana? Itu urusan orang tua dengan orang tua. Paling tidak kamu memperlihatkan harga diri kamu di depan orang lain, kamu tetap melihatkan juga ke orang lain bahwa kamu tidak salah. Tapi ingat, tekankan bahwa anak kita tidak salah dan tidak pernah nyentuh orang lain. Tegaskan dan berikan kekuatan dari anak-anak kita, Bapak Ibu. Tapi kalau anak kita salah, maka kita juga harus tegas dengan mereka. Apapun yang menjadi hukuman untuk kamu harus diterima, kita tidak boleh membela. Begitu. Ada lagi? Tidak, hanya satu. Kayaknya ini udah cukup ya Bu ya? Iya, kalau saya pribadi sudah cukup jelas. Dan saya pun juga memesankan itu kepada anak saya. Karena kalau semakin anak-anak kita dibully diam saja, itu yang membuli senang Bapak Ibu. Senang, puas, dan dia akan melakukannya lagi. Nanti kalau terus-terus dilakukan, mental anak kita yang kena dan itu sembuhnya susah begitu. Jadi kalau saya ke anak-anak, nanti kalau memang kita mungkin takutnya nanti terus jadi ke fisik gitu ya Bu. Nah nanti kalau ada bapak ibu guru atau orang yang ada di sebelah pembulian itu silahkan melaporkan begitu. Jadi minta tolong. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup deh Bapak Ibu? Diskusi kita seru sekali. Kita kasih aplaus buat Bu Nisa. Terima kasih Bu Nisa untuk materinya pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Dan karena waktu sudah siang, marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama. Akan tetapi sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam mengantarkan acara banyak kekurangan. Marilah kita tutup bersama dengan baca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Disilahkan. Berdoa cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu saged meresani festival gelar karya lari-lari, saged borong dagangane nggih Bapak Ibu nek tesih. Monggo. Di sebelah barat ada rekomendasi SMA SMK kalau Bapak Ibu mau meresani monggo.